Kami persilahkan kepada para panelis untuk memberikan tanggapan atau komentar dari seluruh rangkaian debat publik calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung periode 2026. Dipersilahkan kepada Pak Arwan selaku koordinator panelis pada debat publik kali ini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua calon ini sangat gigih. Tepuk tangan kedua-dua. Kegigihan dengan argumentasinya dan masing-masing ya, gitu. Masing-masing dengan argumentasi dan juga sanggahan masing-masing ya. Dan poin-poin penting tadi yang disampaikan itu merata ya. Walaupun dikatakan ada perbedaan, mungkin bisa dikatakan beti ya, atau beda tipis ya, beda tipis. Tapi meskipun demikian itu substansi ya, perbedaan tipis tadi. Jadi tadi calon pertama itu yang kami tangkap secara keseluruhan itu lebih dominan ke faktor eksternal, mau nyorotin politik, kondisi pemerintah dan sebagainya, itu kan internal. Itu. Jadi itu yang menjadi acuan kekuatan nantinya tentu saja, karena itu dominasinya di sana. Sedangkan calon kedua itu secara umum saya tangkap, secara umum kami tangkap adalah lebih ke internalisasi ya, dan tadi dinyatakan dalam closing statement-nya ya, itu dari rangkaian tadi apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa closing statement yang disampaikan oleh calon satu itu adalah yang berkaitan dengan aspek politik gitu ya. Itu eksternal kan ya. Sesuatu yang sifatnya eksternal itu cenderung uncontrollable. Seharusnya yang sifatnya controllable itulah yang harus diupayakan. Nah, calon yang kedua tadi dalam closing statement-nya itu ada kata kunci yang menyebutkan introspeksi diri. Jadi membawa masing-masing ya itu ke suasana untuk bagaimana menyiapkan segala upaya instrumen yang ada untuk kepentingan kekuatan yang menjadi contoh nanti ketika dibawa ke eksternalnya. Itu ya poin penting. Tapi masing-masing ada plus-plusnya gitu. Jadi masalah dominasi itu relatif ya, mana yang menjadi pilihan dari konstituen Anda masing-masing nanti. Apakah tergerak dengan faktor eksternalnya atau tergerak dengan faktor internalnya? Ya, masing-masing ada kontribusinya. Ya, nggak bisa dinamakan salah satu. Ya, itu. Jadi nanti kalau nanti berlanjut pada kegiatan berikutnya, itu silakan masing-masing ada plus minusnya. Faktor eksternalnya yang dominan pasti ada minusnya juga. Begitu juga faktor internal tadi juga pasti ada minusnya. Nah, nanti yang Anda ungkapkan faktor kekurangannya di mana untuk menutupi itu tadi dari masing-masing tadi. Ya, kira-kira itu ya yang menjadi tanggapan dari kami. Mungkin kalau ada pertanyaan dari calon satu, calon dua ke kami, silakan sampaikan. Kepada calon, apakah ada yang ingin didiskusikan bersama panelis? Sebenarnya ini Pak, saya mau nanya
bisa untuk menyadarkan yang tadinya dia itu tidak sadar bahwa itu penting, bahwa misalkan dalam berpendidikan itu penting untuk diterapkan nantinya di masyarakat. Apakah bisa dan bagaimana sebenarnya rencana strateginya gitu dari pihak korban itu sendiri? Ya, jadi masing-masing dari Anda masuk ke kampus Polban udah bawaan dari pendidikan orang tua Anda masing-masing, variatif, diwarnai dengan budaya, kultur, kebiasaan, sikap, perilaku. Itulah tugas manajemen Polban untuk membangun karakter yang dibentuk oleh Polban itu sendiri. Karakter mahasiswa Polban harus berbeda dong dengan karakter mahasiswa ITB, mahasiswa UNDI, mahasiswa Politeknik Malang dan sebagainya. Itu yang mewarnai Anda semua, termasuk dosen-dosen Sivitas Akademisa. Itulah yang harus kita ikuti. Jadi kalau tadi menjemput Indonesia Emas, Polban itu sudah punya Renstra. Renstra itu untuk membangun komunitas Sivitas akademik yang melibatkan unsur dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, admin. 3 ini, ya. Tapi yang dominan itu interaksi antara mahasiswa dan dosennya. Itu harus menyatu. Jadi kalau dosen itu harus berpegang pada Tridharma perguruan tinggi. Di situ ada unsur pendidikan, ada unsur penelitian, ada unsur pengabdian masyarakat. Harusnya mahasiswa ikut di dalamnya, bergerak gitu. Karena di situ kan pasti ada pendanaan dari pemerintah pusat. Ya, daripada mengkreat dana sendiri untuk kepentingan nanti tadi disinggung UMKM, memajukan segala macam. Memangnya tidak memerlukan anggaran? Butuh anggaran kan itu. Nah itu sudah ada wadahnya gitu. Kalau di Polban itu P3M wadahnya, wadah untuk para dosen yang akan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kadang-kadang di situ ada skema yang ditawarkan, baik itu dana dari pusat, pemerintah pusat maupun internal yang harus melibatkan mahasiswanya. Nah, disitulah kesempatan ya untuk diasah dan ditularkan kepada komunitasnya di BEM itu sendiri. Karena kan keterbatasan anggaran tidak mungkin semua mahasiswa yang berminat untuk terlibat di sana terfasilitasi karena faktor keterbatasan anggaran. Tapi itu menjadi role modelnya teman-temannya itu ya. Kemudian Renstra, Polban punya Renstra untuk dihubungkan dengan Indonesia Emas tadi ya. Dan info di dalamnya ya. Terus tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan dari tadi ya panitia yang berkaitan dengan komunitas internasional itu juga ada mengarah ke sana juga. Mahasiswa tinggal info di sana gitu, tinggal nanti diturunkan ke dalam Renstra BEM, turunan dari Renstra Polban. Ya sudah, itu satu paket itu, inline. Jangan membangun Renstra sendiri yang sesuatu yang asli, yang tidak menggambarkan karakter Polban. Artinya karakter Sivitas akademik Polban itu poin yang harus ditekankan. Kira-kira itu mau ditambahkan sama Guru? Silakan. Ditambahin ya, yang tadi saya tangkap itu kan menanyakan terkait karakter yang masuk ke lingkungan kita yang berbeda, bagaimana cara kitanya bisa menutup situ ya. Ya, jadi kalau dari ini pandangan saya pribadi, kalau dari pandangan saya pribadi yang tadi sudah disampaikan oleh calon penulis sendiri di profesi ini. Jadi selama kalian hidup berapa belas tahun ini gitu ya, kira-kira nilai apa yang ingin kalian bawa? Kira-kira apa yang ingin kalian berikan ke orang-orang gitu, yang bisa kalian berikan ke
sebesar itu gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi yaitu tadi karena tadi nilai-nilai yang dibentuk dari keluarganya yang berbeda-beda, tapi dengan apa ya istilahnya pikiran yang dianugerahkan ke teman-teman gitu ya, ke kalian kan bisa melihat mana sih nilai-nilai baik yang bisa kita praktekkan, mana sih nilai-nilai yang mungkin ini nggak relevan dan kurang baik gitu. Nah itu yang mungkin bisa difilterisasi sama diri kalian sendiri supaya akhirnya nanti bisa menunjukkan bagaimana sih kita bisa mencapai Indonesia masing itu sendiri. Jadi intinya balik lagi ke diri kitanya masing-masing dulu. Kalau bisa itu sih. Biarpun ya itu tadi lingkungan tuh pasti punya pengaruh yang besar gitu. Tapi bagaimana kita bisa teguh dengan apa yang ingin kita capai, itu yang itu gitu. Oh iya, tambahan. Ya tadi alumni ya, alumni dari Polban ya, dari Trepery. Nah ini contoh nyata. Kalau Bapak alumni Undip, alumni Unpad, jadi nggak secara langsung merasakan bagaimana membangun karakter Polban, tapi justru membentuk gitu. Ya, membentuk dari awal. Ketika dulu namanya Politeknik ITB dengan counterpart dari beberapa negara lain, kalau jurusan saya itu dengan negara Australia. Bagaimana karakter mereka membangun mulai dari kurikulum dan sebagainya, itu bawaannya seperti itu. Sehingga akhirnya kami bisa tularkan kepada mahasiswanya setiap angkatan, kira-kira itu. Mungkin ada yang ditambahkan, silahkan. Jadi kepada Kang Mardiana dipersilakan untuk memberikan tanggapan dan juga ya secara keseluruhan.